Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 3 dari kelas 2B tahun 2024. Kami akan menjelaskan mengenai Flagelata dengan dosen pengampu kami, Pak APT Imam Bagus Mantri SPAM MSI. Adapun anggota kelompok kami, Saya Anona Diniana Shulelani dengan NIM 23150170. Saya Jessi Simanjuntak dengan NIM 23150180. saya Eklesia Gabriel Sinaga dengan NIM 2315011093. Saya Katrina Jaitaruli dengan NIM 2315011004. Saya Putri Sonia Witania Saragi dengan NIM 2315011009. Saya Nazwa Ola Putri dengan NIM 2315011110. Saya Alia Zahra Dianti dengan NIM 2315011120. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu Flagelata. Flagelata berasal dari bahasa Latin yaitu flagel yang berarti cambuk, dan flagellata juga dikenal mastigophora dari bahasa Yunani yaitu mastik yang artinya cambuk dan poros yang artinya gerakan. Berarti flagellata itu berarti protozoa yang bergerak dengan bulu cambuk atau flagel. Letak flagel bisa ada dua, bisa di anterior atau di depan sel, dan juga posterior atau di belakang sel. Daur hidup flagellata. Flagellata itu punya dua daur hidup, yaitu trofozoid dan kista, bisa dilihat di gambar di bawah ini, dan juga perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif dengan pembelahan biner, dan perkembangbiakan generatif dengan konjugasi. Flagellata dapat hidup secara soliter ataupun membentuk koloni. Beberapa spesies flagellata bersifat parasitik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari flagellata, yaitu yang pertama, bergerak dengan bulu cambuk atau flagellum. Terus yang kedua, yaitu hidup bebas atau soliter, saprofit, parasit pada hewan dan manusia, dan ada juga yang bersimbiosis mutualisme. Kemudian yang ketiga, yaitu memiliki pelikel yang merupakan selaput fleksibel untuk melindungi dan memberi bentuk tubuh yang tetap meski tanpa struktur rangka di luar. Kemudian yang keempat yaitu bersifat mikroskopis. Sebagian besar flagellata tidak dapat diamati oleh mata telanjang atau tanpa bantuan mikroskop. Kemudian yang kelima, pada umumnya memiliki bentuk oval, panjang, dan juga bulat. Kemudian yang keenam, yaitu flagellata bersifat uniseluler. Jika hidup secara soliter atau multiseluler, jika hidup berkoloni. Kemudian yang ketujuh, ada yang memiliki mitokondria dan ada juga yang tidak. Kemudian yang kedelapan, tidak dapat membentuk sista. Yang kesembilan, habitat flagellata sebagian besar adalah di air tawar, air laut, tanah yang besar, atau dalam tubuh makhluk hidup sebagai parasit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari flagellata. Yang pertama ada Euglena viridis. Euglena viridis ini merupakan flagellata yang berklorofil, jadi dia memiliki warna yang hijau. Dan bila dipelihara dan diberi streptomycin, maka warna hijaunya akan menghilang. Biasanya flagellata ini hidup di air tawar. Yang kedua ada Noctiluca scintiluca atau Noctiluca miliaris. Flagellata ini biasanya tinggal di laut dan memiliki dua flagel panjang dan pendek. Flagel ini sering bersimbiosis dengan alga. Kemudian yang ketiga ada Trypanosoma. Trypanosoma ini merupakan flagellata yang merupakan parasit pada hewan atau manusia yang menyebabkan penyakit tidur. Biasanya flagellata ini hanya memiliki satu flagel. Kemudian ada flagellata Trichomonas vaginalis, yaitu memiliki 4 flagel interior dan 4 flagel posterior. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ini merupakan infeksi parasit berupa protozoa yang patogen pada saluran bawah geniturinaria wanita dan pria yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit infeksi menular seksual, yaitu trichomoniasis. Faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya trichomoniasis ini ada 4, yaitu yang pertama memiliki aktivitas seksual yang tinggi dan sering berganti pasangan seksual, kemudian penggunaan pembersih organ kewanitaan, tentang kebersihan air dan faktor usia, dan yang terakhir itu karena kontak langsung dengan penderita atau melalui benda-benda yang sudah tercemar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan distribusi dari Trichomonas vaginalis.
Trichomonas vaginalis ini pertama kali dideskripsikan oleh Alfred Don pada tanggal 19 September 1836 pada saat Academy of Sciences di Paris. Pada saat itu dikatakan bahwa ia menemukan suatu organisme yang disebutnya sebagai animalcules dari sekret segar vagina. Dan disepakati pada saat itu juga organisme ini dinamakan Trichomonas vaginalis. Oleh karena mirip dengan organisme dari genus Monas dan Trichodina. 2 tahun kemudian, Ehrenberg memastikan penemuan Don dan memberikan nama pada protozoa ini, yaitu Trichomonas vaginalis. Pada tahun 1884, Markan menemukan Trichomonas vaginalis pada traktus urin Arius pria, dan baru pada tahun 1916, Horn melaporkan bahwa Trichomonas vaginalis adalah flagela yang patogenik karena menemukan kolpitis yang disebabkan oleh Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ini biasanya ditularkan melalui hubungan seksual, dan ternyata organisme ini dapat bertahan hidup selama 45 menit di tempat dudukan toilet, pakaian mandi, dan air hangat. Penularan perinatal ditemukan sekitar 5% dari ibu yang terinfeksi trichomoniasis, tetapi biasanya sembuh dengan sendirinya oleh karena metabolisme dari hormon ibu tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang morfologi Trichomonas vaginalis. Yang pertama itu bersel tunggal berbentuk tetesan air mata yang dapat tumbuh dengan lebar antara 5 hingga 20 mikrometer. Yang kedua, 4 flagella anterior dan 1 posterior memungkinkan Trichomonas vaginalis bergerak. Yang ketiga, flagella posterior adalah bagian dari aksostyle tengah dan memiliki struktur seperti kawat berduri. Struktur ini memungkinkan protista menempel dan merobek uretra atau dinding vagina yang menyebabkan peradangan dan membantu mempercepat dan memperparah infeksi. Yang keempat itu Trichomonas vaginalis mempunyai membran sel namun tidak memiliki dinding sel. Yang kelima, separuh badan sel juga mempunyai membran bergelombang yang membantu menyapu nutrisi ke dalam struktur yang mirip dengan mulut protista yang disebut dengan sitosom. Inti yang terlihat terletak di pusat organisme. Selanjutnya, saya akan menjelaskan morfologi Trichomonas vaginalis. Yang pertama, flagellata ini ada pada wanita. Kemudian flagellata ini tidak memiliki gejala. Dan bila menimbulkan gejala, itu berupa vaginitis atau keputihan yang memiliki warna hijau kekuningan, berbusa seperti air sabun, dan ada rasa gatal di organ kewanitaan. Bau yang tidak sedap, merasakan sakit saat buang air kecil, dan sakit saat melakukan hubungan seksual, serta ditemukan lesi berupa bintik-bintik perdarahan di daerah serviks atau biasa dikenal dengan strawberry cervix. Untuk mendiagnosa Trichomonas vaginalis ini kita dapat melakukan 3 cara. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan mikroskopik, yaitu dengan pembuatan sediaan basah dengan menggunakan larutan salin dari sekret vagina yang harus diperiksa paling lama 10 menit setelah pengambilan sampel. Kemudian yang kedua itu pemeriksaan terhadap sekret kultur vagina dengan menggunakan media yang sesuai seperti media Diamonds, media Tricocell, dan media InPouch. Kemudian yang ketiga itu menggunakan metode polymerase chain reaction atau PCR dengan pemeriksaan melakukan nucleic amplification test acid dengan melakukan proses transkripsi, replikasi, dan amplifikasi DNA dan RNA. Pengobatan dan pencegahan Trichomonas vaginalis. Yang pertama itu pengobatannya itu menggunakan metronidazole dan timidazole. Yang kedua, pencegahannya. Yang pertama itu menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. Kedua, tidak berganti-ganti pasangan ketika melakukan hubungan seksual agar dapat terhindar dari penyakit trichomoniasis. Yang ketiga, vaksinasi terhadap Trichomonas vaginalis. Yang keempat, tidak melakukan kontak langsung dengan penderita atau tidak menggunakan benda-benda yang sudah tercemar, seperti toilet, pakaian dalam, dan peralatan mandi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai siklus hidup. Trichomonas vaginalis itu bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan memanjang. Trofozoitnya itu hidup dan menetap di vagina, kelenjar prostat, ataupun saluran kemih. Siklus hidup Trichomonas vaginalis ini dapat ditularkan pada pria ke wanita ataupun sebaliknya. Penularan ini terjadi melalui hubungan seksual. Sesuai dengan gambar berikut, pertama-tama parasit menetap di vagina, kelenjar prostat, ataupun di saluran kemih. Yang kedua, parasit ini akan memperbanyak diri melalui pembelahan binar.
Ketika seseorang pengidap penyakit parasit ini melakukan hubungan seksual, maka parasit ini berpindah ke tubuh lainnya dan berkembang di bagian saluran reproduksi ataupun saluran kemih. Dan itulah yang terjadi pada nomor 3. Sekian presentasi kami dari kelompok 3 yang menjelaskan mengenai flagellata. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.